Halo guys, kembali lagi bersama gua Wahyu Erlangga in my YouTube channel. Di pembahasan kali ini gua akan membahas terkait dunia pekerjaan. Sebelum ke pembahasan yang akan gua bahas, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe agar gua semangat bikin videonya. Halo teman-teman, kali ini gua akan membahas terkait tips and trik bagaimana menghadapi HR ataupun HRD ya di interview. Ini sesuai dengan pengalaman gua. Nah, ini ada gambar atau foto. Banyak sekali teman-teman yang nanya via DM ataupun WhatsApp terkait perekrutan BRI Live. Kadang-kadang gue senang juga ya teman-teman. Maksudnya teman-teman nanya dan alhamdulillah gue bisa bantu jawab sebisa gue. Gue seneng karena informasi yang gue sampaikan via YouTube ini bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang teman-teman lagi nyari kerja gitu. Jadi seneng, apalagi kalau misalkan informasi yang gue sampaikan ini sampai yang lagi nyari kerja itu keterima gitu. Nah, kali ini gue akan membahas terkait bagaimana caranya tips and trik untuk menghadapi HR dalam interview kerja gitu ya teman-teman. Agak sedikit loading nih karena gue lagi bikin videonya malam nih ya teman-teman. Jadi gue harusnya istirahat, tapi karena banyak teman-teman yang minta gitu, mana bang katanya untuk tips and triknya gitu. Makanya gue sekarang bikin khusus buat kalian dan khusus juga buat teman-teman yang besok akan interview pada hari Jumat jam 8. Karena barusan nih ada yang nge-WA gue dan juga nge-DM gitu. Nah teman-teman, gue saranin ya, kalau misalkan sekiranya teman-teman mau nanya terkait dunia pekerjaan yang ada di BRI Live ataupun dunia pekerjaan yang lainnya yang akan gue bahas nantinya, teman-teman tinggal DM saja di IG Wahyu _Erlangga A-nya 2 gitu ya teman-teman. Kalau misalkan gue selalu respon, mohon maaf karena gue ini juga gitu ada kesibukan untuk kerja. Tapi gue berusahakan untuk membalas satu persatu DM yang masuk ataupun WhatsApp yang masuk ya teman-teman. Nah, langsung saja nih, bagi teman-teman yang besok ya gue ulangi lagi ya, bagi teman-teman yang besok akan interview gitu sekaligus psikotes, semoga dilancarkan ya. Nah, pengalaman gue kemarin ya untuk interview sekaligus psikotes. Nah, psikotesnya ini mudah sih ya teman-teman. Gue kemarin psikotesnya itu lebih ke kayak misalkan lebih ke apa ya, gambaran diri gitu psikotesnya. Tapi untuk saat ini gue nggak tahu ya, mungkin ada kebijakan yang lain gitu. Makanya gue saranin teman-teman untuk psikotesnya ini persiapin ya, kalian bisa nonton YouTube channel yang lain gitu, psikotes kerja itu persiapin juga. Dan juga bisa searching itu di Google terkait psikotes kerja. Karena gue dulu juga waktu mau interview ataupun psikotes, gue searching dulu gitu, nyari bahan, nyari informasi. Karena kita nggak bisa asal jawab ataupun asal isi gitu kalau misalkan psikotes. Nah, untuk persiapan apa aja nih yang perlu teman-teman persiapkan? Kalau untuk interviewnya ini kan saat ini via Zoom ya, kebanyakan tuh via Zoom, via online. Nah, untuk yang pertama teman-teman persiapkan HP dulu nih. HP teman-teman dipastikan baterainya itu dalam keadaan full ya, dalam keadaan full. Kalau misalkan pakai laptop berarti dalam keadaan full juga. Dipastikan bisa via Zoom Meet ataupun apa ya bahasnya sekarang ya, kan ada bermacam-macam ya. Ada Google Meet gitu, Zoom meeting gitu. Itu pastikan bisa gitu. Bisa suara yang masuk
ke Zoom itu bisa didengar, dan kita juga bisa bisa didengar oleh yang di sana gitu, oleh si HR istilahnya. Dipastikan ya. Terus selanjutnya pastikan juga handset. Kalau bisa pakai handset ya teman-teman, biar suaranya itu kedengaran jelas. Teman-teman cari situasi ataupun ruangan yang jaringannya itu terbuka. Jaringannya tuh maksudnya sinyalnya banyak gitu kan. Kadang-kadang ada ruangan yang kayak tertutup. Ini di kosan gua nih ruangannya tertutup, jadi di lantai bawah. Untuk jaringannya tuh agak sulit, makanya gua harus keluar gitu. Nah, pastikan jaringannya juga bagus gitu teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman Zoom itu ngadat, nge-lag, itu nggak bagus gitu. Kalian harus persiapin matang-matang, ternyata jaringannya gitu bermasalah. Itu ya salah satunya juga. Itu yang keberapa ya? Kedua ya kalau nggak salah. Nah, selanjutnya juga teman-teman persiapin juga ya pakaian yang rapi. Jadi kalau untuk cowok ya sisiran, mandi dulu, pomade gitu, pakai pakaian yang rapi, kemejaan. Yang penting berkerah ya. Yang penting berkerah terus rapih gitu. Itu siapin gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan teman-teman jadwalnya itu jam 8, berarti teman-teman itu harus sudah siap, sudah standby itu jam 7.30. Jangan sampai jam 8 itu baru ready. Jangan. Jam 7.30 itu harus sudah siap. Harus sudah siap ya, dalam keadaan ready gitu. Pastikan seperti itu ya teman-teman tipsnya. Nah, selanjutnya nih, apa aja nih yang akan ditanyakan oleh si HR setelah psikotes ini? Otomatis yang akan ditanyakan adalah perkenalan diri. Kita diharapkan untuk atau diminta perkenalan diri. Nah, kita berkenalan gitu, perkenalan diri sekaligus kita sampaikan pengalaman kerja kita, pengalaman organisasi. Di dalam perkenalan diri ini kalian perlu sampaikan ya sebaik mungkin, jangan sampai grogi, jangan sampai kayak tremor gitu. Jangan sampai ngomongnya tuh kayak orang misalkan grogi kan bisa kelihatan ya. Jadi kayak gagap ataupun misalkan suaranya tuh beda gitu. Kalau misalkan grogi itu dipastikan lancar ngomongnya. Makanya sebelum interview ini kalian ngomong sendiri di kaca. Misalkan ya contohnya nih, misalkan halo, selamat pagi, perkenalkan nama saya Wahyu, saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah, dan saat ini umur saya 23 tahun. Saat ini saya berdomisili di Ciputat, Tangerang Selatan. Saya memiliki jiwa marketing yang sangat tinggi. Misalkan itu saya sadari pada saat saya kuliah, saya sering mengikuti saya mengikuti organisasi yang berkaitan dengan pemasaran. Atau misalkan kalian jelasin juga tuh waktu saya sekolah gitu, sekolah SMA ini orang tua saya sebagai sebagai wirausaha ataupun pembisnis. Nah, saya membantu orang tua di situ, dan saya sudah memiliki trik dan tips bagaimana caranya untuk memperkenalkan produk ataupun memperkenalkan produk atau mempertahankan sebuah pelanggan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan sekiranya ada pengalaman terkait marketing, jelasin. Misalkan saya mempunyai pengalaman marketing, misalkan di finance, misalkan di bagian BFI atau di Uang Finance, jelasin teman-teman. Di situ adalah nilai plusnya, karena kan yang namanya BFA ini adalah tenaga pemasar ataupun marketing. Itu di poin perkenalan ya. Pokoknya perkenalan diri sebaik mungkin, dan pengalaman kerjanya ini ataupun pengalaman teman-teman harus ada kaitannya dengan marketing ya. Itu. Terus yang kedua, teman-teman harus tahu apa itu BFA. Kalau misalkan ngelamarnya sebagai BFA, tapi kalau misalkan posisinya sebagai bahasanya ya, kalau di tempat yang lain
Mungkin ada, kalau misalnya di perusahaan yang lain ada ini ya, ada bahasa-bahasa yang lain gitu ya selain BFA, tapi marketing juga itu harus tahu gitu apa tugas yang kita lamar. Kayak contoh misalkan teman-teman ngelamar sebagai BFA, jadi harus tahu apa itu BFA. BFA ini perlu gue kasih tahu ya, adalah tenaga pemasar asuransi, yang mana tugasnya adalah memperkenalkan sebuah program ataupun produk dari BRI Life kepada nasabah gitu. Terus teman-teman juga perlu tahu apa itu BRI Life. Nah, cari tahu tuh apa itu BRI Life. BRI Life ini produknya apa aja. Terus kayak BRI Life inilah didirikan pada tanggal berapa gitu. Terus kayak misalkan pendirinya siapa, BRI Life ini anak perusahaan BRI apa bukan. Pokoknya cari tahu terkait BRI Life. Karena kan kita ngelamarnya di BRI Life, makanya kita harus tahu gitu teman-teman profilnya. Selain itu juga, karena ini kan ada kaitannya dengan asuransi ya, teman-teman harus tahu juga apa itu asuransi. Jangan sampai teman-teman ketika ngelamar di BRI Life itu nggak tahu sama sekali itu asuransi. Jangan. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak tahu gitu asuransi, apa itu asuransi, itu akan menjadi nilai minus buat teman-teman yang mau ngelamar gitu di perusahaan BRI Life. Makanya persiapin ya. Persiapin produk-produk maksudnya persiapin yang tadi gue sebutin. BRI Life itu apa, BFA dan asuransi. Itu sih kalau tips and triknya. Insya Allah kalau misalkan kalian jawabnya benar, tidak gugup, tips and triknya dijalanin dari yang gue sampaikan dari awal sampai akhir, ya insya Allah keterima teman-teman. Itu pengalaman gue banget. Bahkan ya teman-teman, kemarin tuh waktu gue ngelamar di BRI Life ini, gue kan informasinya dari teman gue ini kerja di finance. Gue juga sama sih, kerja di finance gitu, kerja di finance. Terus karena ada permasalahan kita di perusahaan itu, kita ngerasa nggak betah dan segala macem ya, walaupun gajinya gede gitu. Akhirnya berusaha untuk pindah ke BRI Life. Dia ngasih link ke gua, dan gua yang dikasih linknya gua lolos, tapi teman gua nggak lolos, kan sayang ya. Kasihan gitu. Jadi gua ngerasa nggak enak. Dan senjata gua untuk menjawab semua tes yang diadakan oleh perusahaan si asuransi ini, yaitu yang tadi gua siapin gitu. Nah, sebelum gua kerja di BRI Life ini, gua kerja di mana, di finance, gajinya berapa, nanti gua bakalan kasih tahu teman-teman cara ngelamarnya gimana, terus gajinya berapa per bulannya, terus kinerjanya seperti apa, gue kasih tahu. Makanya jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe biar gue semangat bikin videonya. Insya Allah bermanfaat kok ke depannya gitu, terutama bagi teman-teman yang lagi nyari pekerjaan. Di sini gue lebih ke sharing sih ya, sharing berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga buat teman-teman. Semangat ya buat teman-teman yang besok mau interview, dan semangat juga bagi para teman-teman yang lagi nyari kerja. Pokoknya jangan patah semangat. Terus terus berjuang gitu, berjuang nyari pekerjaan yang terbaik untuk masa depan yang lebih cerah. Dan jangan lupa untuk berdoa ya teman-teman, karena dalam hidup ini hal yang terjadi dalam diri kita itu ada kaitannya dengan kehidupan kita ataupun amalan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih teman-teman, gue bakalan upload sekarang nih ya, malam ini juga. Ini gue harusnya buat tidur. Dan gue sengaja bikin video. Barusan gue upload video, dan ternyata ada yang komen katanya, mana bang tips and triknya. Nah sekarang gue kirim ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari kerja.